Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi pendidikan adalah mengajar seseorang untuk berpikir intensif dan berpikir kritis. Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan pendidikan sejati. Martin Luther King Jr. Saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dengan kami podcast SMP Negeri 1 Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Kali ini materi pembicaraan kita adalah refleksi dan evaluasi implementasi P5 di sekolah. Namun, sebaiknya mari kita sedikit bahas dulu apa itu P5. Karena saya yakin banyak masyarakat dan teman-teman guru sekalipun yang masih gagap akan istilah P5 ini. Karena P5 merupakan istilah baru dalam kurikulum kita yang baru, kurikulum merdeka. Di sebelah kanan saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ipung Sunario, SPD MSI. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Suratno, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Jadi yang paling menguasai kurikulum di sekolah ini ada Pak Suratno ini. Oke, istilah P5 ini sebenarnya asli ini itu kan mirip-mirip dengan dulu ada istilah P4 Pak Ipung ya. Sebenarnya jadi masa sekarang itu seperti merindukan P4. Ya begitu. Iya, nanti setelah reformasi itu kan dulu istilah-istilah Orde Baru yang juga mestinya itu jane ya api tapi yo njur diganti Pak nggih. Iya. Njur diganti. Tapi ya enggak apa-apa. Substansinya hampir sama. Ya, substansinya mirip. Nah, begini untuk yang pertama saya mohon pencerahan sedikit Pak. Bukan hanya saya nih, tapi saya yakin teman-teman guru, apalagi masyarakat, ini masih sangat asing dengan istilah P5 yang sebenarnya asalnya dari kata P3. Nah, monggo Pak, ini napa menika Pak? Mohon penjelasannya Pak. Matur nuwun Pak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita kenalkan dulu P5 itu sebenarnya ada dulu P3-nya dulu Pak. P3 ya. Itu bukan partai nih. Ya kan? P3 itu istilahnya sekarang namanya Profil Pelajar Pancasila. Nah, kita harus tahu dulu apa itu Profil Pelajar Pancasila. Jadi Profil Pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar yang belajar sepanjang hayat dengan kompeten, punya kompeten, kemudian mempunyai karakter, dan yang jelas adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang arti dari Profil Pelajar Pancasila. Yang ini sekarang menjadi didengung-dengung oleh Kementerian Pendidikan dan menjadi tujuan utama dari pembelajaran kita saat ini. Nah, kemudian di dalam P3 itu atau Profil Pelajar Pancasila, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu dimensinya apa saja. Itu ada 6 gitu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis, mandiri, yang satu adalah kreatif. Nah, ini yang perlu kita awali dari pengertian sebuah pengertian dari P3 itu dulu. Nah, itu nanti akan menjadi dasar daripada di dalamnya P5, karena P5 itu adalah proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu ada di dalam kurikulum merdeka Pak. Ya. Kurikulum merdeka. Ya. Kemudian kalau dulu ada istilah apa Pak? KTSP, yang sekarang itu apa Pak sebutannya Pak? Sekarang sebutnya itu KOSP sekarang. Singkatan dari apa Pak KOSP? Kurikulum Operasional ya, Satuan Pendidikan. Oh ya mirip ya. Beda sedikit istilahnya Pak ya. Tingkat sama operasional ya. Dulu KTSP, sekarang KOSP. Oke Pak, sekarang langsung ke masalah tadi Pak, yang P5 tadi gambarannya seperti apa Pak? P5 itu. Ya, untuk
P5 yang tadinya berkembang dari P3 itu ya, yang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka itu disebut P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memang tujuannya seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Ipung itu seperti itu ya. Dan untuk SMP 1 Karangdadap, karena kita bicara tentang SMP kita ya, itu baru menerapkan kelas 7 Pak. Kalau dulu itu contohnya panjenengan ngajar apa Pak Mursyid? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu berapa jam Pak dulu di dalam kurikulum 13? 4. Itu 4 jam. Nah, Ya. dalam IKM atau dalam kurikulum merdeka itu 4 jam itu 3 jam nanti itu intra, yang 1 jam itu ya, maksudnya co-kurikuler. Nah, co-kurikuler itu diisi yang tadi P5 itu. Jadi P5 ya, itu masuk co-kurikuler ya. Itu ya. Jadi 4 jam misalkan bahasa Inggris, yang 3 itu intra, yang satunya itu proyek. Nah, masuk proyek P5 itu. Nah, untuk di IKM atau dalam KWSP sendiri itu masing-masing satuan pendidikan khususnya tingkat yang SMP atau fase D ya Pak ya. Itu minimal 3 tema ya dalam 1 tahun minimal. Itu harus 3 tema. Oh, 3 tema. Iya. Nah, tahun ini kita ngambil tema apa Pak? Untuk tahun ini yang sudah saya cantumkan dalam dokumen KWSP ini kita ada 4 ya. Yang pertama yang sudah dijalankan itu pertama kemarin 1, itu pertama temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Oke. Ya. Temanya adalah saya buat sama tim pengembang kurikulum itu hijaunya sekolahku kayak gitu ya. Jadi kita ada kegiatan penghijauan, ada kegiatan pemilihan sampah, mana yang organik, mana yang non organik. Itu juga sekaligus untuk mendukung program sekolah adiwiyata Bapak. Oh, berarti gitu. itu ada semacam petugas khusus yang dari guru Pak ya? Iya ada. Itu ada Iya. istilah apa? Fasilitator pendamping ya. Itu pendamping ada ya. Jadi guru-guru itu beban mengajarnya yang misalkan jangan, katakanlah kita ambil contoh bahasa Inggris yang 4 ya, itu ada 4 jam, yang 3 jam itu berarti jangan masuk kelas untuk seperti biasa normal, yang 1 jam itu sebagai nanti pendamping ya dalam P5 itu tadi. Oh, jadi P5 itu lintas mapel. Lintas mapel ya. Oh, Lintas mapel. iya. Ya. Ini hal baru Pak. Hal baru ya. Apalagi teman-teman guru yang Iya. belum ngajar kurikulum baru, ya itu betul-betul hal baru Pak. Iya. Jadi ya lintas mapel ya. Iya. Tidak terus spesifik mapel itu enggak, tapi itu semuanya kolaborasi semuanya. Oke. Iya. Oke. Jadi harapannya memang kita mengadakan ini diantaranya untuk memberi bekal awal lah bagi teman-teman guru yang sekarang belum ngajar kelas 7, yang ngajar kelas 8. Itu kan tahun depan juga akan menggunakan kurikulum yang ini yang baru Pak ya. Iya. Jadi saya tambahkan bentar. Ya, Jadi P5 itu sebenarnya proyek penguatan P3 itu ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu salah satu upaya sarana untuk mencapai P3 tadi. Berarti untuk mencapai anak itu mencapai profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi dalam harapannya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan lingkungannya. Iya, dengan lingkungannya. Jadi di situ nanti kita harus mempersiapkan ekosistem sekolah, kemudian harus kemudian kita buat skemanya seperti apa, yang itu nanti tertera dalam KUSP sekarang. Oke Pak, sebenarnya pembelajaran seperti itu yang saya baca itu sejak zaman Ki Hajar Dewantara sudah ya. Iya. Hanya memang sejauh ini pengimplementasiannya itu memang belum optimal Pak ya. Kita ini baru tahun pertama ini Pak ya. Tahun pertama. Oke Pak. Oke, jadi seperti itu P5. Oh Pak, kita kan sudah menerapkan itu Pak ya. Sudah pernah berapa? Satu proyek sudah ya. Satu proyek kita sudah selesaikan. Ini proyek kedua ini. Berarti ini sudah masuk ke proyek kedua. Ini masuk proyek kedua. Berarti kemarin sudah ada proses selebrasi. Iya sudah. Oke. Kebetulan kita juga mendokumentasikan itu Pak. Iya. Baik saudara-saudara sekalian, coba ini saya tayangkan kegiatan P5 di sekolah kami. Ini nanti akan kita refleksi, kita bahas Pak, kekurangannya di mana, kemudian itu nanti akan jadikan bekal kita untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Oke, mari kita simak dulu sebentar videonya.
Kamu udah pernah nanam pohon belum? Apa yang kamu tanam? Lidah buah ya? Ya, bagus. Tetap ya selalu menanam pohon ya, supaya terlihat indah lingkungan sekolah kita. Sampah bahan berbahaya, gelas yaitu kaca, baterai, lampu, dan lain-lainnya. Oke, itu dibuat sendiri ya posternya ya? Iya, dibuat sendiri. Oke, bagus, bagus. Di kelas apa tadi? 7C. 7C. Ya bagus, bagus. Sampah itu ada berapa macam, Dek? Ada 2 jenis, organik sama non-organik. Organik, non Sama organik. Yang non-organik. organik itu yang seperti apa? Yang bisa terurai. Oh, yang bisa terurai. Contohnya Misalnya kayak daun kering gitu. daun kering, Iya. sisa-sisa makanan ya. Iya. Kalau yang non organik atau Itu yang anorganik? nggak bisa terurai kayak plastik. Plastik, kaca, kaleng gitu ya. Iya. Oke, bagus. Taman sekolahku, taman sekolah kita. Ayo, ciptakan suasana menjadi asri. Selamat pagi Pak Enggi. Selamat pagi Pak Mursid. Oh, ini Pak Enggi ini koordinator Untuk proyek P5. P5. Dari kelas 7F ini sudah menghasilkan yang pertama adalah untuk pot gantung. Oh, itu yang pemanfaatan limbah Pak ya? Iya, itu pemanfaatan limbah. Ini ada ya, tali ada. tambang, kemudian hasil dari pengolahan limbah galon. Galon Ini sudah minuman sudah dibentuk sedemikian rupa, dicat, kemudian menghasilkan itulah dari contoh pengolahan limbah sampah galon. Jadi selama proses proyek ini harapannya kalian tidak ada istilah sing kerja kuwi-kuwi tok. Kerjane bareng, gotong royong. Tepuk tangan untuk kelas 7F. Ya. Terima kasih anak-anak, bisa kembali dilanjut. Kelas 7D, kata-kata hari ini. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Baik saudara-saudara sekalian, itulah video dokumen kami dalam melaksanakan kegiatan P5. Itu dari yang saya saring Pak Rarno, itu Iya. kemarin tuh ada kelas 8 dan kelas 9 itu menemui saya. Pak, itu kelas 7 ada kegiatan apa kok kelas 8, 9 tidak ada? Rupanya mereka iri Pak itu. Betul. Iri. betul, ya. Ya mereka iri, Pak kok ono kaya kegiatan kaya kuwi, aku kok ora. Kelihatan lebih mengasihkan sih. Ya, Iya. ya ternyata memang P5 itu di mana para siswa diajak untuk lebih dekat mengenal lingkungannya. Betul gitu. ya. Itu Antusias. kelas 7 antusias dan kelas 8 9 yang belum menggunakan belum pakai kurikulum itu yo pingin sebenarnya. Oke Pak, dari kegiatan yang sudah kita lakukan itu Pak, kalau menurut panjenengan di bagian-bagian yang mana yang masih perlu ada perbaikan Pak? Iya, ya. Yang namanya proyek yang pertama atau pengalaman pertama pasti ya, yang banyak kekurangannya. Maka dengan kita refleksi nanti semoga di proyek kedua, ketiga dan seterusnya itu bisa berjalan lebih baik dan tujuan dari P5 sendiri itu bisa tercapai Bapak ya. Kalau kita berbicara mengenai proyek yang pertama dari sekolahan kita itu yang ya gaya hidup berkelanjutan temanya, dan kita mengambil temanya itu hijaunya sekolahku. Itu memang kemarin sudah ya, dari mulai tahap pengenalan ya. Itu siswa dikenalkan karena dalam kita mengambil 5 tahapan Pak.
ya. Tahap pengenalan, setelah itu kontekstual, setelah itu ada aksi juga ada aksi 1, aksi 2 ya. Terus ada refleksi dan terakhir kita selebrasi. Itu ya. Ya itu ketika selebrasi itu Pak yang kelas 8 dan 9. Oh, Udah seneng Pak. oh. Iya. Nah, kalau kita bicara bertahap tadi tahap pengenalan berarti kita kenalkan apa itu P5 karena ini barang yang baru, apalagi kelas 7 itu juga ya bisa dibilang sudah baru, maka perpindahan dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum Merdeka itu banyak harus diberitahukan. Maka dalam pengenalan itu penting. Maka kita akan melakukan apa dan tujuannya apa, manfaatnya itu apa, kita harus sampaikan pada saat tahap pengenalan. Itu. Yang kedua kontekstual. Dalam kontekstual itu mengaitkan dari proyek P5 itu dengan kehidupan mereka. Karena dalam IKM itu kan pendidikan itu berpusat pada peserta didik, Pak. Jadi jangan sampai anak itu mempelajari segala sesuatu tapi mengaitkan dengan kehidupan nyata mereka itu sampai nggak mudeng atau nggak paham. Jangan sampai seperti itu. Maka ada tahapan kontekstual, ya. Itu juga nanti diberi seperti semacam materi, diberi pemahaman dalam kontekstual seperti itu, ya. Biar anak itu paham, oh saya akan proyek ini nanti manfaatnya buat saya dalam kehidupan ini. Itu ya. Yang ketiga aksi. Nah, dari aksi itu berarti proses eksekusinya ya, dari tahap pengenalan sampai ke kontekstual karena dalam kontekstual itu juga membuat perencanaan. Ya. Mau apa sih? Dengan tema ini kita mau melakukan apa? Nah, dari rencana itu nanti dieksekusi pada saat aksi. Nah, aksi. Nah, setelah aksi ada tahap refleksi. Di refleksi itu kita yang tentunya namanya juga kita sekolah atau pendidikan ada penilaiannya Pak. Nah di situ kita ada penilaiannya nanti di tahap refleksi itu. Ya anak itu bagaimana, sudah berkembang atau belum, atau hanya sebatas duduk-duduk nggak paham. Ya yang dulunya misalnya aktif, oh ternyata dengan ada proyek ini lebih aktif lagi, lebih memahami lagi kerjasamanya. Ya kan dalam satu dimensi dalam P3 tadi ya itu kan ada dimensi gotong royong itu. Nah mereka bisa nggak mengaktualisasikan diri bekerja sama dengan temannya. Nah sehingga terakhir nanti sebagai penghargaan bagi mereka yang telah selesai melaksanakan proyek itu ada tahap selebrasi Pak itu. Iya. Oke. Iya. Oke Pak. Oke. Terus kemudian pelaksananya pun juga bersifat fleksibel sebenarnya. Dan sekolah kita itu mengambil pelaksanaan P5 itu hari Jumat sama Sabtu ya. Ada yang bisa dikumpulkan dalam satu semester itu atau setengah semester. Iya, berarti sistem blok berarti Pak ya. Nah, sistem. Iya. Jadi fleksibel lah. Pak Ipung melihat ada bagian mana yang perlu diperbaiki Pak? Iya. Ini memang sesuatu hal yang baru. Jadi padahal di dalam pelaksanaan P5 itu ada beberapa prinsip yang harus kita kedepankan. Holistik itu jelas, itu menyeluruh. Jadi kemudian konstektual seperti yang disampaikan Pak Rano tadi, yang dialami sehari-hari yang ada di sekitarnya, memilah sampah, kemudian menanam tanaman hijau. Itu adalah hal yang sebenarnya harus menjadi budaya anak gitu loh, budaya anak yang nanti bisa diterapkan di rumah. Terus kemudian yang jelas yang menjadi sorotan saya itu adalah berpusat pada peserta didik. Nah ini kita belum bisa maksimal karena harusnya peserta didik kan sebagai fasilitator lah. Ini memang saya maklumi karena hal yang baru, anak-anak butuh pendampingan. Jadi peran serta atau pendidik atau guru itu masih terlalu masih banyak gitu loh. Masih dominan Pak ya? Betul ya. Sehingga harapannya kita kan hanya memantik saja. Pendidik itu memantik saja. Pendamping itu memantik anak-anak, kemudian anak-anak bisa bekerja. Tapi kalau anak nggak didampingi terus, ya nanti ya repot juga. Nah ini yang jadi nanti evaluasi ke ya? depan. Oke lah, memang anak SMP itu kan sedang nakal-nakal Pak ya. Karena secara psikologi itu mereka sedang memasuki fase yang rentan, namanya adolescen kalau tidak salah Pak. Ya, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, masa remaja. Itu balik loh Pak. Kalau ya tapi harus kita maklumi hal itu. Menurut pengamatan saya pribadi nih Pak ya, kemarin yang saya lihat itu masih banyak anak-anak ketika kegiatan ya itu tutulanan dewi Pak. Makanya itu. Ya makanya itu. Lah ya, lah kamu sedang kegiatan apa? P5 Pak. Lah kok kamu tidak ikut? Lah sudah dikerjakan itu teman-teman. Itu juga bisa bahan. Barangkali itu dalam konsep nantinya Pak di sistem rencana kerjanya bagaimana biar setiap siswa itu benar-benar bisa ikut terlibat Pak.
Oh ya, tadi menurut saya kan saya melihat ada sisi yang perlu diperbaiki Pak ya. Yang diantaranya itu anak-anak belum bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan P5 tersebut. Nah, mungkin kedepannya perlu dibuat perencanaan agar kegiatan P5 itu bisa melibatkan semua siswa, kalau perlu ada tugas ya. Tugas perorangan kalau perlu Pak ya, misalnya perorangan, sehingga ketika jam pelajaran P5 itu kelas lain tidak terganggu Pak. Kan anak-anak kelas 7 itu kadang pelayon di depan kelas 7-8 yang masih masih KBM Pak. Gitu. Jadi saya kira cukup itu Pak ya yang perlu kita bahas Pak. Nah, barangkali nanti masih ada perlu tambahan informasi mengenai P5, mungkin kita akan perlu adakan podcast lanjutan Pak ya. Karena P5 ini hal baru dan banyak sekali. Ya, banyak sekali yang harus kita pelajari. Istilah-istilah baru. Ya, tapi kalau kita tidak mengalami perubahan seperti itu ya kita ya stagnan Pak ya. Betul. Kita stagnan karena pendidikan memang luas, dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian apa yang dapat kita bahas hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.